Matahari baru saja naik. Cahayanya hangat, menyentuh genteng-genteng rumah dan permukaan air yang tenang. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin khas pesisir. Di pelataran rumah, air masih tenang menggenang. Belum terlalu tinggi. Mungkin 1 jam lagi, Rob akan datang. Lah engko mangkatmu piye banjir? Ya engko paling numpak perahu. Ya wis to ora apa-apa. Resik-resik omahe iki dilongkasne banjir iki. Wis to ayo. Gak kesek ben ora kebanjiran. Di desaku, perlahan tapi pasti, air laut naik merambat masuk ke gang-gang kecil, menyentuh undakan teras, dan tanpa permisi masuk begitu saja ke dalam rumah. Makanya, batu di bawah barang-barang seperti ini sudah jadi hal yang wajar di desa Sriwulan. Kemarin sore, jalan ini bisa kulalui dengan kaki kecilku. Meski basah, tapi masih bisa kupijak dengan yakin. Tapi pagi ini, semuanya berubah begitu cepat. Jalanannya tenggelam, berubah menjadi lautan tenang yang menyimpan diamnya bahaya. Kemarin aku berani berjalan sendiri, tapi kalau seperti ini, aku takut. Takut terpeleset, takut hanyut, takut tak sampai. Ini yang harus aku lalui setiap hari demi sampai di sekolah. Aku percaya walau air terus naik, tapi semangatku tak akan surut. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Oke, terima kasih sekali buat anak-anakku yang hebat. Untuk pagi ini kita pembelajaran adalah mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, biasanya kalau terjadi gerhana matahari seperti ini, ya. Pak Bambang menjelaskan gerhana bulan itu terjadi saat bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Nah, karena bumi menutupi cahaya dari matahari, bulan pun jadi tertutup bayangan. Makanya saat gerhana bulan terjadi, bulan bisa tampak gelap atau kadang berwarna merah tembaga. Jadi kalau seperti ini, contoh ini di tanggal 5. Tapi tahukah kamu, gerhana bulan bukan cuma indah untuk dilihat. Ternyata ada dampaknya juga loh, terutama buat kami yang tinggal di desa pesisir. Saat gerhana bulan terjadi, biasanya air laut bisa pasang lebih tinggi dari biasanya. Orang-orang menyebutnya air rob. Jalan-jalan yang biasa kami lewati bisa berubah jadi laut kecil. Perahu jadi lebih sering digunakan untuk kami bisa pergi ke sekolah. Ini dampak yang kita rasakan saat kita mau berangkat ke sekolah. Di mana-mana tergenang oleh air. Ini betul-betul berdampak pada aktivitas belajar untuk anak-anak, ya kan? Tapi semboyan kita jangan mau kalah dengan keadaan. Apapun yang terjadi, kita harus semangat untuk belajar. Prestasi adalah nomor 1. Meskipun banyak keterbatasan, Pak Bambang dan guru-guru di sini tak pernah putus asa mengajar kami. Makanya semangat itu juga menular ke kami. Dan kami benar-benar tidak mau kalah dengan keadaan. Air boleh naik, jalan boleh tenggelam, tapi semangat kami tetap berdiri tegak. Sekolah kami mungkin sederhana, tapi prestasi kami tanpa batas. Ini Dinda, ya. Dinda nyata di sekolah dia bisa juara 2, ranking 2. Ara bisa juara 1 tingkat kabupaten, ya, dalam lomba bahasa ibu. Ada Sinia juara 1 kecamatan lomba
mau cepat. Hari ini, Pak Bambang tidak hanya menjelaskan secara teori, tapi juga mau langsung menunjukkan ke kami bagaimana ekstrimnya aerob yang terjadi di desa kami. Ya, ini adalah contoh dampak dari rob yang ada pada sekitar kita, yang dekat dengan SD kita. Kelas ini dulu kelas yang betul-betul bagus. Tahun 2010 kelas ini sangat bagus sekali, sampai sekecamatan kelas kita yang paling bagus. Dampak dari rob itu sangat luar biasa. Ada beberapa faktor. Satu, penurunan tanah dan tingginya semakin rob itu, sehingga kelas yang dulu kita tinggikan sepaha itu hampir 1 meter itu masih terkena. Kan rob itu masih masuk ke sini. Jadi mau nggak mau kelas ini harus tinggal. Sebelum sekolahku mendapat bantuan renovasi, ini adalah salah satu kelas yang paling sering terdampak aerob. Setiap kali air laut pasang, air asin masuk ke ruang kelas, mengalir pelan tapi pasti, membasahi lantai, kaki-kaki meja, dan perlahan merusak barang-barang sekolah. Belajar jadi tidak nyaman. Dulu, setiap pulang sekolah, kami sudah terbiasa menaikkan kursi ke atas meja, agar kursi-kursi itu tidak terendam semalaman. Besok paginya, kami turunkan lagi satu persatu, sambil berharap air tidak datang lebih tinggi dari biasanya. Kelas ini adalah saksi perjuangan kami, tempat kami belajar, bertahan, dan tidak menyerah meski dikepung aerob. Nah, contoh ini, yang tadi pagi kita berangkat, ya toh masih robnya masih tinggi, sekarang surut. Ya, tadi pagi kita kesini jam segini, ya kan? Nah, sekarang sudah mulai surut. Beda dengan banjir. Kalau banjir belum tentu langsung surut sampai berhari-hari. Tapi kalau rob tidak bisa disamakan dengan banjir. Karena rob itu siklusnya lain. Kadang pagi rob, jam 9 surut, ya kan? Sering terjadi seperti itu kan? Nah. Setelah direnovasi, sekolahku berubah seperti sekolah panggung. Semua ruang kelas dibangun di bagian atas agar jauh dari jangkauan aerob. Kini kami bisa belajar dengan tenang tanpa takut air tiba-tiba masuk ke ruang kelas. Buku-buku tetap kering. Lantai tidak lagi licin dan suara tawa kami bisa terdengar jelas tanpa terputus oleh genangan. Sekolah kami memang berada di desa pesisir, tapi semangat kami tetap tinggi, setinggi panggung tempat kami belajar sekarang. Terik matahari belum terlalu menyengat, dan angin laut bertiup lembut menemani perjalananku bersama teman-teman. Dan tentu saja Pak Bambang. Kami duduk rapat di atas perahu kayu yang perlahan membelah air. Kurang lebih 45 menit waktu yang kami tempuh menuju Desa Bendono. Tapi desa ini tak seperti kampung pada umumnya. Sepanjang mata memandang, yang terlihat bukan lagi jalan-jalan atau rumah-rumah padat penduduk, melainkan hamparan air laut yang tenang. Di kejauhan, sisa-sisa bangunan tampak rapuh dan runtuh. Hutan mangrove berdiri gagah, rimbun dan kuat. Burung-burung berterbangan di sana. Desa ini seperti bukti nyata bahwa di hadapan alam manusia begitu kecil.
Hari ini tujuan kami adalah rumah Mak Jah, satu-satunya warga yang masih bertahan di desa ini. Dan apa yang Mak Jah lakukan sungguh luar biasa. Mak Jah lagi nanam mangrove ya, aku sama teman-teman mau bantuin. Ya, terima kasih Cik Bune, bantuin. Alhamdulillah mantap. Menjaga kelestarian hutan mangrove di sini bukan hanya slogan. Bagi Mak Jah, ini adalah kerja nyata yang ia lakukan setiap hari dengan tangan sendiri dan dibantu keluarganya. Mak Jah menanam satu demi satu bibit mangrove, mulai dari memilih bibit, menanam di lumpur pesisir yang lengket dan dalam, hingga menyulam kembali pohon yang hilang diterjang ombak. Karena itulah Pak Bambang mengajak kami membantu Mak Jah hari ini, supaya kami juga merasakan bagaimana rasanya menjadi pahlawan bumi, walau hanya sehari. Aku ingin suatu saat nanti menjadi pahlawan lingkungan seperti Mak Jah, dengan semangat yang sama melindungi alam satu pohon demi satu pohon. Sudah 25 tahun dan puluhan ribu pohon yang ia tanam. Hasilnya bisa langsung kami lihat hari ini. Gerumbul pohon mangrove dari yang kecil hingga menjulang tinggi. Mereka menahan abrasi, menjadi rumah bagi burung, ikan-ikan dan kepiting kecil yang mondar-mandir di sela akar. Mak Jah tak banyak bicara, tapi dari setiap tetes keringat dan lumpur yang menempel di tangan dan kakinya, ia sedang membangun benteng abrasi yang lebih hijau, lebih aman, dan lebih kuat. Ya, tadi kan kita sudah ikut Mak Jah menanam mangrove. Silahkan kalian kalau mau bertanya pada Mak Jah tentang apa aja untuk mengetahui kehidupan Mak Jah di sini. Kenapa Mak Jah kok masih mau tinggal di sini? Enggak apa-apa, Dek. Nyate aku di sini aja. Nggih kesepian nggih enggak apa-apa, nak nyate nganu nggih. Nak pengen awor teman-teman nggih mentas. Ya, Mak Jah dan keluarganya adalah satu-satunya yang masih tinggal di sini. Sudah 3 kali pemerintah melakukan relokasi warga ke daratan yang lebih aman. Tapi Mak Jah tetap memilih bertahan. Bukan karena tak peduli resiko, tapi karena inilah satu-satunya rumah yang ia miliki. Di sekeliling rumahnya, kini hanya hamparan air laut dan hutan mangrove. Tapi meskipun mangrove sudah tumbuh rimbun, alam tetap tak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Air tetap datang, pasang tetap naik, dan Mak Jah tetap harus menguruk rumahnya. Mak Jah kenapa suka menanam mangrove? Oh, menanam mangrove itu ada manfaatnya, Dek. Manfaatnya banyak. Bertahan ombak lah, bertahan angin lah, kanggo rumah burung lah, kanggo rumah ikan segala apa ada. Rumahnya Mak Jah nggih alhamdulillah lah, antara bertahan anginnya ombake iso bisane aman. Meskipun air rob selalu naik setiap hari, semangat Mak Jah tak pernah surut. Dengan suara tenang dan mata yang menatap jauh ke laut, ia berkata, tidak ada yang namanya sia-sia kalau kita menanam mangrove. Itu pasti berguna dan bermanfaat.
Setiap akar mangrove yang tumbuh adalah harapan. Setiap batang yang berdiri adalah perlindungan. Dan setiap daun yang rimbun adalah bukti bahwa perjuangan sekecil apapun bisa berdampak besar. Mak Jah juga bilang, hari ini mungkin sulit. Tapi jika terus menjaga dan merawat, alam akan perlahan pulih dan desa ini akan tetap punya harapan untuk hidup. Tinggal di sini bukanlah hidup yang nyaman, teman. Tapi dari keteguhan Mak Jah, kami belajar bahwa rumah bukan sekedar bangunan berdinding, tapi tempat di mana seseorang menggantungkan harapan, meski harus berdiri di atas tanah yang perlahan hilang. Saat tadi pagi kita banjir sebegitu besar, sekarang sudah mulai surut. Nah, jalan-jalan yang ada di sekitar sini kamu lihat sendiri tadi, ya toh, penuh dengan air. Sekarang sudah habis, tapi dampak dari rob itu rumah-rumah penduduk seperti ini. Akhirnya banyak rumah yang ditinggal dari dampak rob tadi. Sehingga apa? Warga yang ada di sini pada pergi dan akhirnya yang berdampak pada sekolahan. Murid semakin sedikit. Abrasi yang terjadi di desaku semakin hari semakin mengkhawatirkan, teman. Ratusan hektar permukiman warga sekarang sudah terendam rob. Air laut yang terus naik dan tak pernah benar-benar surut. Di sini menguruk rumah jadi hal yang biasa, supaya tetap bisa ditinggali. Setiap tahunnya, tinggi air rob terus bertambah, sekitar 10 sampai 25 cm. Angka yang mungkin terdengar kecil, tapi di sini itu berarti banyak. Itu berarti ruang gerak kami semakin sempit. Rumah yang kemarin kering, hari ini bisa terendam. Dan itu juga berarti banyak dari teman-temanku terpaksa pindah ke tempat yang lebih aman. Sekolahku juga semakin sepi. Murid-murid makin sedikit. Air rob bukan cuma terlihat menyeramkan. Dampaknya benar-benar terasa untukku dan anak-anak lain di desa Sriwulan, teman. Kami jadi lebih sulit mendapatkan hak kami untuk sekolah. Jalan menuju sekolah kadang terendam penuh dan harus naik perahu. Area bermain kami hilang, lapangan berubah jadi kolam. Gang kecil berubah jadi arus. Kadang kami hanya bisa bermain di atas loteng. Dan ya, kami takut. Takut tenggelam, takut terserang penyakit dari air kotor. Takut atap rumah kami suatu hari ikut hanyut bersama genangan. Mungkin nggak sih Pak, kalau desa kita ini tidak akan terkenal rob lagi? Kemungkinan desa kita tidak terkenal rob lagi itu bisa. Kita istilahnya menjaga ke jalan tol itu tadi, jalan lingkar yang dibuat oleh pemerintah nanti antara Semarang Demak. Dan jalan lingkar yang menghubungkan antara desa Sriwulan sama desa Genduk yang ada di kota Semarang ini. Kita menggantungkan itu. Kalau itu nanti bisa terlaksana dengan baik, mungkin di desa kita ini tidak bisa terkena rob lagi. Kita berdoa saja, semoga pemerintah bisa cepat menyelesaikan tanggul. Semoga saja itu bisa cepat terjadi ya teman. Agar kami di sini tidak lagi was-was saat tidur malam. Agar kami bisa bersiap ke sekolah tanpa harus khawatir air sudah masuk ke dalam rumah.
Dan yang paling penting, agar kami bisa kembali merasakan rasa aman dan nyaman, karena kami juga ingin tumbuh dengan gembira. Belajar tanpa takut, bermain tanpa tergesa. Kita mulai untuk cara melipatnya. Ya, semua bukan. Yang sudah diikuti ya. Melipat sesuai dengan Apa yang kami lakukan ini mungkin terlihat sederhana. Kami mengumpulkan sampah dari rumah, dari sekolah, dari sekitar desa, lalu kami bersihkan. Pilah dan ubah jadi barang-barang baru yang cantik. Ada tas yang bahkan bisa dijual. Ini bukan sekedar kegiatan sekolah. Ini adalah cara kami ikut menjaga bumi. Dimulai dari lingkungan terdekat. Karena kami tahu, sampah plastik bisa jadi masalah besar kalau dibiarkan. Tapi bisa jadi peluang besar kalau dikelola dengan bijak. Siapa tahu, ini juga salah satu cara kreatif untuk membantu mengurangi abrasi di desa kami. Mengurangi sampah, menjaga alam, dan menyebarkan inspirasi. Karena kami percaya, perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Di tengah genangan yang tak kunjung surut, di antara dinding-dinding lembab dan suara air yang terus datang, kami tetap semangat. Karena seperti pesan guru kami, jangan pernah kalah dengan keadaan. Prestasi tetap nomor 1. Rob boleh datang setiap hari, tapi semangat kami tidak pernah pergi. Kami tetap belajar, tetap melangkah, tetap bermimpi meski jalannya harus dilalui dengan perahu. Kami percaya selalu ada harapan untuk keringnya daratan. Selalu ada masa depan yang lebih cerah di ujung pasang yang meredah. Inilah semangat kami, mimpi di atas air. Mimpi yang tak tenggelam. Mimpi yang justru tumbuh mengakar kuat seperti mangrove yang kami tanam. Karena bagi kami, air bukan alasan untuk berhenti. Tapi di atas air inilah kami meraih mimpi.